Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi di kelas fikih, pelajaran fikih ya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, ceria, semangat. Nah, sebelum mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu supaya pelajaran dapat kita mudah dengan kita pahami dengan mudah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan belajar materi selanjutnya. Kemarin sudah kita bahas tentang pengertian zakat, mulai dari secara bahasa, secara istilah, hukum zakat, ketentuannya zakat, syariatnya zakat, syarat-syarat orang yang berzakat. Masih ingat semuanya? Bagus, Ibu yakin pelajaran dulu nggak dilupakan. Dan sekarang pelajarannya kita lanjutkan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan saja boleh zakat, kapan waktunya mengeluarkan zakat itu, dan lain-lainnya kita akan bahas di materi ini. Silahkan dibuka bukunya di materi selanjutnya di halaman 10. Untuk buku tulis silahkan disiapkan, karena seperti biasa di akhir pelajaran pasti akan ada tugas. Supaya kenapa? Supaya pemahaman kita hari ini tidak lewat begitu saja, supaya lebih kuat hafalannya, supaya lebih kuat ingatannya. Bagus. Buku karena sudah siap semuanya, buku tulis siap, buku besar siap, alat tulis juga siap. Kita mulai pelajarannya. Waktu mengeluarkan zakat. Kapan saja waktunya? 1. Yang pertama adalah awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu dihukumi mubah. Jadi waktu di awal Ramadan tanggal 1, awal puasa, tengah puasa, akhir puasa, hukum berzakat adalah mubah. Jadi boleh ya. Sama Allah membolehkan, jadi bebas, boleh di awal, tengah, akhir, hari puasa ke-3, 4, 5, hari puasa ke-29, boleh, namanya mubah. Yang kedua, sejak terbenam matahari akhir Ramadan. Sampai kapan? Sampai sholat Idul Fitri. Itu hukumnya adalah wajib, karena ini sudah akhir bulan Ramadan. Karena kalau nggak segera dikeluarkan, nanti karena kalau sudah sholat id berarti sudah tidak boleh zakat lagi. Zakatnya dianggap sebagai sedekah, jadi bukan zakat tapi sedekah. Jadi batasnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi terbenam matahari maghrib akhir bulan Ramadan, jadi puasa terakhir maghrib sampai datang waktunya sholat Idul Fitri. Hukumnya adalah wajib bagi yang belum dizakati atau bagi yang lupa belum zakat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah setelah sholat subuh. Jadi mepet sekali waktunya ini ya. Mepet, yaitu setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal. Jadi sudah takbir berkumandang di mana-mana. Setelah sholat subuh sampai berdirinya sholat Idul Fitri. Ini adalah hukumnya sunnah. Jadi boleh, hukumnya sunnah itu Allah suka. Tapi kenapa kok mepet? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini dipersiapkan dari awal Ramadan, tengah, akhir, tapi zakatnya dikeluarkan sebelum sholat id. Bisa kalau misalkan amil di kampung kalian mengharuskan di situ harus zakat sebelum puasa akhir. Nah, solusinya kalian bisa memberikan zakat itu kepada tetangga yang kurang mampu mungkin, atau anak yatim mungkin, anak piatu, atau tetangga sekitar yang membutuhkan atau fakir gitu. Kalian bisa langsung menyerahkan zakatmu itu kepada mereka. Kapan waktunya? Ketika takbir berkumandang, tapi sebelum sholat Idul Fitri. Susah ya ini ya? Ya susah, karena ketika sudah pagi sholat id itu kita repot menata rumah, orang tua kamu sibuk menata jajan Idul Fitri mungkin dan lain sebagainya. Jadi waktunya ini sangat susah untuk mencari waktu ini. Makanya ini dihukumi sunnah, karena waktunya yang susah itu, waktunya yang berat, menjadikan amal ibadah kita ditambah pahalanya. Jadi sunnah. Selanjutnya makruh. Kapan waktu makruh itu? Setelah sholat id sampai sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Boleh ya, kalau terpaksa lupa belum zakat,
atau mungkin belum ada uang atau belum ada harta untuk zakat, dan adanya adalah setelah sholat id, terus bagaimana? Nggak apa-apa, boleh kok, tapi syaratnya sebelum maghrib. Jadi awal Idul Fitri tapi sebelum maghrib itu masih boleh zakat. Syaratnya atau hukumnya tapi makruh, Allah nggak suka. Boleh tapi Allah nggak suka. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya, sudah diberi tenggang akhir Ramadan, setelah subuh sampai sholat id, kok bangga belum zakat? Boleh setelah sholat id, tapi hukumnya makruh, Allah nggak suka. Tapi kalau dikerjakan pun nggak masalah. Jadi kalau kita lebih baik pilih yang mana kalau kalian? Pilih yang makruh atau yang sunnah setelah sholat subuh hari raya, atau wajib setelah maghrib puasa akhir, atau mubah boleh awal, tengah, akhir Ramadan? Pilih yang mana? Nah, yang bagus adalah yang sunnah karena Allah memberikan pahala tambahan. Yang terakhir, hukumnya haram. Haram itu apa? Dosa. Jadi zakatnya itu sia-sia. Kapan? Setelah terbenamnya matahari 1 Syawal, zakat ini dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi setelah maghrib hari raya pertama, kalau ada yang masih zakat, berarti itu bukan zakat lagi, tapi itu hanyalah sedekah, dan hukum zakatnya itu adalah haram. Dapat dosa, pahala tidak dapat. Nah, itu. Jadi hati-hati. Ingatkan orang tuanya, jika mau zakat mending yang awal sampai akhir Ramadan, atau akhir Ramadan sampai sebelum sholat id, atau setelah subuh hari raya pertama sampai sholat id, atau yang pilihan terakhir kalau memang terlupakan setelah sholat id boleh, yang penting sebelum maghrib. Paham? Bagus. Selanjutnya, siapa saja yang boleh menerima zakat dari orang muslim itu, yang berhak menerima zakat, namanya ada 8 asnaf yang menerima zakat. Di antaranya 1, fakir. Fakir ini apa? Jadi ilustrasinya fakir adalah orang yang miskin, nggak punya rumah, gelandangan, dia tidurnya di trotoar, di pinggir toko, di pinggir jalan. Dia fakir, nggak bisa kerja juga. Nah, namanya itu fakir, boleh menerima zakat atau boleh diberikan zakat. Yang kedua, miskin. Dia punya rumah, tapi rumahnya sekedarnya, seadanya. Mungkin rumahnya itu sangat-sangat sederhana. Dia juga bisa bekerja, tapi pekerjaannya itu sangat sederhana. Mungkin pekerjaannya itu hanya bisa untuk makan sehari atau mungkin 2 hari tok, tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan besok-besoknya lagi. Jadi sangat-sangat terbatas. Yang ketiga, hamba sahaya. Hamba sahaya ini ada pada zamannya Nabi dulu, sekarang sudah tidak ada. Karena hamba sahaya ini adalah seorang pekerja yang tidak diberi upah. Kalau dulu itu hamba sahaya diistilahkan dengan barang, bisa dijual, bisa dibeli kepada majikan yang lainnya. Kalau sekarang sudah tidak ada. Dengan adanya agama Islam, Rasulullah itu menghapus sistem hamba sahaya. Jadi menghapus sistem perbudakan. Sekarang setiap orang yang bekerja harus memiliki upah. Bahkan kalau memberi upah orang yang bekerja itu jangan sampai keringatnya habis. Jadi Rasulullah pernah mengatakan bahwa memberi upah orang yang bekerja itu lebih baik langsung. Jadi jangan sampai berlama-lama. Kalau kerjaan sudah selesai, langsung diberi upahnya. Istilahnya jangan sampai keringatnya kering. Jadi kalau mencangkul hari ini selesai, segera diberi upah. Jangan sampai besoknya sudah tidak ada keringat lagi, alias sudah sangat lama. Itu tidak baik. Rasulullah tidak menyukainya hal seperti itu. Yang keempat, fisabilillah. Fisabilillah artinya adalah di jalan Allah. Orang yang sedang menuntut ilmu bisa dikatakan fisabilillah. Orang yang menghadiri majelis ilmu, anak pesantren, itu berhak menerima zakat karena mereka adalah menuntut ilmu agama di jalan Allah. Fisabilillah namanya ya. Yang kelima, amil, orang yang bertugas membagi zakat. Orang yang bertugas menimbangi zakat, membagikan kepada siapa itu, mungkin amil yang bertugas di masjid menarik zakat,
menyuruh orang-orang berzakat, itu namanya amil zakat, berhak menerima zakat. Yang selanjutnya mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam, orang yang masih baru mengenal Islam, baru masuk, baru menafalkan kalimat syahadat, dia diberi zakat. Kenapa? Supaya mereka tahu bahwa Islam adalah ajaran agama yang baik, agama yang memberi, supaya mengetahui ya istilah-istilah dari syariat Islam itu. Selanjutnya ada gharim. Gharim seperti ilustrasinya adalah orang yang kekurangan uang sehingga dia berhutang ke sana kemari dalam kepentingan agama, untuk mendirikan yayasan, panti asuhan, pondok pesantren, gedung sekolahan, madrasah. Dia butuh uang yang banyak, minjam ke sana kemari, akhirnya dia punya hutang yang banyak, susah untuk melunasi. Nah, dia berhak menerima zakat. Yang terakhir, yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya seperti digambar, dia melakukan perjalanan. Jadi membawa tas, alat-alat perbekalan dan lain sebagainya, melakukan perjalanan yang sangat jauh, mungkin untuk menuntut ilmu atau mungkin untuk keperluan agama, untuk mungkin yang jelas dia perjalanannya untuk kepentingan agama Islam, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sekedar hoki atau mungkin hobi, itu bukan, traveling bukan, tapi dia ada keperluan untuk misi agamanya, mencari ilmu atau mungkin memperluas agama, dakwah dan lain sebagainya. Namanya Ibnu Sabil, berhak menerima zakat. Jadi 8 orang, namanya 8 asnaf penerima zakat. Nah, untuk pengertian secara detailnya bisa kalian catat di buku tulis, kalau di buku besar tidak ada ya. Ini yang kita ilustrasikan tadi secara pengertiannya. Fakir adalah orang yang tidak berpenghasilan, jadi tidak bisa kerja dan serba kekurangan. Kalau miskin adalah orang berpenghasilan, jadi bisa bekerja tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa beli beras, nggak bisa beli sayur, nggak bisa beli lauk, bisa beli sayur, berasnya kurang, nggak bisa. Nah, itu sehari-harinya nggak cukup atau mungkin bahkan nggak makan, puasa untuk mencukupi kebutuhan hari esoknya. Itu dikategorikan sebagai orang miskin. Amil, petugas pengelola zakat fitrah, biasanya bertugas di masjid, dari takmir dan panitia-panitia zakatnya, namanya adalah amil. Kemudian mu'allaf, yaitu orang yang baru pertama masuk Islam, jadi dari agama lain atau mungkin dari non muslim masuk Islam, melafalkan syahadat, nah itu berhak menerima zakat, namanya mu'allaf. Selanjutnya ada hamba sahaya, itu adalah orang yang diberi kesempatan memerdekakan diri dengan tebusan harta. Jadi orang hamba sahaya itu budak tadi ya, pembantu tapi nggak diupah, itu bisa menerima zakat dengan cara memerdekakan diri dengan tebusan harta. Kemudian gharim adalah orang yang banyak hutang tapi untuk keperluan agama, buat pesantren tadi ya, buat panti asuhan, panti jompo. Ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi sabilillah ini bisa santri atau ustadzah, dia menegakkan agama Allah ya, memberikan ilmu, mencari ilmu untuk keperluan agama atau ilmu agama. Yang terakhir Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal perjalanan dengan tujuan yang baik, perjalanan dakwah, menyebarkan Islam, atau mungkin perjalanan untuk mencari pesantren, berguru, tapi dia karena sangat jauh, kehabisan bekal, bekalnya kurang, dia boleh menerima zakat. Selanjutnya bahasan kita adalah mempraktekkan zakat fitrah. Jadi kita praktek zakat. Bagaimana caranya? Ini ada 2 poin. Yang pertama, zakat mandiri. Artinya bagaimana? Zakatnya itu langsung diberikan kepada mustahik zakat tanpa melalui amil atau panitia. Jadi langsung berikan ke tetangga yang miskin atau mungkin tetangga yang yatim, saudara yang fakir, langsung kita berikan. Dan ukurannya kita timbang sendirinya. Timbangannya berapa tadi? 1 sok. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang kedua, melalui petugas zakat, melalui amil. Jadi kita ambil beras,
kita timbang, serahkan kepada amil di masjid atau mungkin di kampung kalian, itu ya, namanya lewat petugas. Selanjutnya tentang manfaat zakat. Jadi Allah menyuruh kita berzakat itu pasti ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Nah, secara ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kita memberikan kepada orang fakir, miskin, amil, manfaatnya satu, bersyukur atas nikmatnya. Jadi nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat harta, nikmat bisa makan, bisa merasakan kenikmatan makanan, itu adalah nikmat. Kita bersyukur, kita bisa semuanya itu, kita bisa menemui Ramadan ini dengan cara mengeluarkan zakat itu. Yang kedua, meningkatkan takwa kepada Allah. Ya, jadi zakat itu kita mengingat bahwa zakat adalah utusan Allah. Jadi kita harus melaksanakan utusan Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dermawan. Apa itu dermawan? Bagus. Dermawan adalah orang yang membagi-bagikan harta atau memberikan harta kepada orang lain. Jadi kita membiasakan diri ini supaya menjadi orang yang dermawan. Dan orang yang dermawan itu pasti kaya. Pengen kaya semuanya, jadilah dermawan. Kalaupun nggak kaya, kita dermawan dulu aja sekarang. Jadi kita belajar untuk menjadi kaya ya. Dermawan. Yang selanjutnya menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi kita nggak ada permusuhan dengan orang miskin, fakir, amil, zakat, kemudian gharim, sabilillah. Kita semuanya baik, nggak ada perselisihan, nggak ada cekcok, nggak ada perselisihan ya. Jadi kita semuanya rukun, umat Islam itu rukun, nggak ada yang terpecah belah dengan cara saling memberi. Meningkatkan syiar Islam. Jadi syiar Islamnya bagus, zakat, suka memberi ke sana kemana-mana. Jadi orang yang non muslim melihat, oh Islam itu ternyata suka memberi, oh Islam itu ternyata saling rukun, oh Islam itu ternyata nggak bermusuhan dengan cara saling memberi zakat. Selanjutnya ada menolong orang yang lemah. Jadi yang fakir, yang miskin diberi zakat dari orang yang lebih atau orang yang lebih mampu. Membersihkan diri dari sifat kikir itu pelit. Jadi diri kita dibiasakan supaya tidak pelit dengan cara mengeluarkan atau memberikan kepada orang lain. Yang terakhir, membiasakan membayar amanah kepada yang berhak. Jadi kalau diberi amanah, kamu diamanai sama Allah, kita diamanai supaya kita membersihkan diri kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berzakat. Jadi kita sama dengan menjalankan amanah dari Allah untuk membersihkan diri dengan cara mengeluarkan harta untuk orang yang membutuhkan. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Pertemuan selanjutnya ini akan kita bahas tentang infak ya. Yang kalian silahkan dibaca sendiri di buku-bukunya. Pengertian infak itu apa saja, nanti akan kita bahas detailnya di materi selanjutnya. Seperti biasa, setelah materi selesai, Ibu ada sedikit tugas. Tugasnya adalah menyalin kembali tentang 8 asnaf, tentang mustahik zakat yang 8 orang tadi. Tulis, kemudian artikan atau pengertiannya 8 asnaf itu tadi apa saja. Silakan tulis ulang di buku tulis. Cukup sekian. Ketemu lagi di materi selanjutnya tentang infak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.